adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Loselina. Adik-adik, bagaimana kabarmu? Sehat-sehat terus ya. Lose berharap semoga corona ini segera berlalu supaya kita tetap bisa beraktivitas. Tapi puji Tuhan, hari ini pun kita masih mempunyai kesempatan untuk beribadah walaupun online. Ayo, sebelum mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut, kita akan berdoa dulu. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan hari ini. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan yang sangat indah untuk kami boleh diam, duduk dengan tenang, mendengarkan firman-Mu. Ampuni setiap kami, tolong setiap kami agar mengerti firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkatilah waktu kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan berserah padamu. Amin. Amin. Ya, amin adalah kata yang meyakinkan kita, yang membuat kita percaya bahwa dengan amin Tuhan sanggup melakukan yang terbaik buat kita. Adik-adik, Lose mau tanya, apakah kalian pernah merasa takut? Atau mama, kalian pernah melihat mama yang takut? Ini gimana ya takut ya? Lose juga pernah mengalami yang takut, dan anaknya Lose juga pernah mengalami hal yang takut. Ya, waktu itu sungguh takut sekali Lose ya. Karena apa? Tiba-tiba anaknya Lose hilang adik-adik. Waktu anaknya Lose hilang itu Lose takut sekali. Bagaimana dengan anaknya Lose yang hilang? Dia juga takut adik-adik. Takut kalau nggak bisa ketemu lagi, ya kan? Di mana papa mamanya nggak nemu. Sedangkan Lose sebagai mamanya pun takut juga ya kalau nggak ketemu gimana anak ini. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab yang juga takut. Mamanya takut, anaknya juga takut. Adik-adik, ya takut kenapa? Nah, dengarkan baik-baik ya. Ada seorang bapak yang menagih hutang kepada ibu ini. Ya, ibu, kalau kamu tidak bisa membayar hutangmu, aku akan mengambil kedua anakmu. Aku akan ambil dia, aku jadikan budak sebagai pengganti hutangmu, supaya hutangmu terbayarkan dengan aku mengambil anakmu ini menjadi budakku. Wah, adik-adik gimana? Seru ya? Serem ya? Takut enggak? Takut. Anaknya takut enggak? Takut. Mamanya takut juga. Mamanya takut adik-adik. Karena apa? Gimana kalau nanti anakku diambil orang? Ya, gimana anak-anakku nanti ini gak bisa bertemu lagi dengan mamanya? Sedangkan anak-anaknya bagaimana? Aku nggak mau mama, ya kan? Pasti nggak mau dia diambil orang lain. Nah adik-adik, kenapa ya? Di mana papanya? Suaminya ibu ini di mana? Kok sampai mamanya dan anaknya takut? Papanya di mana? Oh, ternyata papanya sudah meninggal adik-adik. Ya, papanya waktu meninggal itu juga meninggalkan hutang kepada istri dan anak-anaknya. Waktu ditagih mereka nggak punya uang. Bahkan yang ada di dalam rumah ini dijual sama ibunya, ya sama mamanya dijual supaya untuk beli makanan. Mungkin juga ada yang dipakai untuk membayar hutang, tapi tidak bisa melunasi hutang-hutang yang begitu banyak yang telah dilakukan oleh suaminya. Nah, bagaimana adik-adik dengan ibu ini caranya? Oh, dia langsung datang menemui Bapak Elisa. Bapak Elisa adalah Nabi Allah yang menggantikan Elia. Ya, minggu yang lalu kita sudah mendengarkan bagaimana Nabi Elia dipanggil Tuhan pulang ke surga, digantikan oleh Nabi Elisa. Nah, waktu ibu ini menemui Bapak Elisa, ibu ini ingin bagaimana caranya untuk bebas supaya anakku ini tidak bisa diambil oleh tukang tagih itu.
Bapak Elisa, suamiku sudah meninggal. Dia adalah muridmu yang setia dan takut akan Allah. Engkau tahu, tapi suamiku tetap mempunyai hutang dan aku tidak bisa membayarnya. Tukang tagih itu akan datang dan akan mengambil anak-anakku untuk dijadikan budak sebagai ganti dia bayar hutang-hutangnya. Tolong aku, Pak Elisa. Nah, tapi Bapak Elisa ngomong apa adik-adik? Ibu, apa yang bisa aku lakukan? Bagaimana aku bisa menolongmu? Nah, kemudian Bapak Elisa bertanya lagi, oh ya, kamu punya apa di dalam rumah? Aku sudah nggak punya apa-apa lagi, Pak. Tapi aku punya sebuah buli-buli yang kecil dengan sedikit minyak zaitun di dalamnya. Kemudian Bapak Elisa bilang, pulanglah, pinjam kepada tetangga-tetanggamu, kepada teman-temanmu, bejana yang kosong. Kumpulkanlah itu, tapi jangan sedikit ya. Bapak Elisa pesan gitu. Kemudian tutuplah pintumu, masuklah di dalamnya, dan tuanglah dari buli-buli yang kecil itu ke dalam bejana yang kamu pinjam itu. Kalau sudah penuh, singkirkan bejana itu. Nah, ibu ini yang dikasih perintah oleh Nabi Elisa, dia pulang adik-adik. Pulang untuk apa? Pinjam kepada tetangga-tetangganya bejana-bejana yang kosong, kepada temannya, kepada tetangganya. Setelah dikumpulkan, mereka pulang. Mereka menutup pintunya setelah ibu dan anak-anaknya masuk ke dalam. Kemudian ibu ini mulai menuang adik-adik dari buli-buli yang kecil yang sedikit minyak zaitun itu dituang ke dalam sebuah bejana yang kosong tadi. Wah, ajaib adik-adik. Waktu ibu ini menuang minyak zaitun itu ke dalam bejana, minyak zaitun yang keluar ini mengalir terus adik-adik, mengalir terus sampai bejana yang kosong ini menjadi penuh. Kemudian anaknya membantu. Bejana yang sudah penuh ini dipinggirkan, terus dikasih lagi bejana yang lainnya, diisi lagi dengan buli-buli yang kecil sedikit minyak itu mengalir terus adik-adik, ya, sampai penuh, dipinggirkan lagi oleh anaknya, sampai semua bejana-bejana yang diisi dari buli-buli yang kecil ini terisi penuh. Dan ibu ini mengatakan kepada anaknya, nak, ayo dekatkan lagi kepadaku bejana yang kosong. Tapi anaknya bilang, ibu, sudah tidak ada lagi. Wah, begitu anak-anaknya ini mengatakan sudah tidak ada lagi, mendadak buli-buli yang berisi minyak zaitun sedikit itu berhenti mengalir. Sudah berhenti, ya, nggak ada lagi. Wah, ajaib ya, anak ini dengan ibu ini menyaksikan suatu karya Tuhan yang sangat ajaib, di mana melalui buli-buli yang kecil bisa mengisi bejana-bejana yang banyak itu sampai penuh semua yang dipinjam oleh ibu ini. Adik-adik, ini adalah suatu perbuatan Tuhan kita yang ajaib, karena ibu ini percaya kepada Nabi Allah, yaitu Bapak Elisa, dan ibu ini melakukannya. Ibu ini mengalami mujizat yang Tuhan lakukan melalui hambanya Nabi Elisa. Nah, apa yang akan dilakukan oleh ibu ini adik-adik? Ibu ini langsung pergi lagi menuju ke Bapak Elisa, dan ibu ini menceritakan apa yang ia alami di dalam rumah itu dengan bejana-bejana dan buli yang kecil ini. Semua diceritakan kepada Nabi Elisa. Kemudian Nabi Elisa mengatakan apa pada ibu ini? Bu, jualah minyak-minyak itu, bayarlah hutangmu, dan sisanya untuk keperluan hidupmu dan anak-anakmu. Wah, adik-adik, ibu ini sungguh mengucap syukur. Tuhan tidak hanya membebaskan dia dari tanggungan hutang-hutang itu. Tuhan tidak hanya membebaskan dari anak-anaknya untuk tidak jadi dibawa oleh tukang tagih itu menjadi budak, tapi Tuhan juga membebaskan ibu dan anak ini dari
kehidupannya sehari-hari dicukupkan melalui buli-buli kecil dan minyak sedikit, karena ibu ini percaya kepada Tuhan. Ibu ini taat kepada Tuhan. Dia mau menuruti, dia beriman, dia percaya Tuhan lakukan yang terbaik dalam hidupnya. Kemudian dijual minyak itu, adik-adik. Adik-adik, Tuhan kita juga Tuhan yang mengasihi kita. Buktinya apa? Tuhan membebaskan kamu dari hukuman dosa juga. Setiap kamu yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan membebaskan kamu dari hukuman dosa, dari hutang-hutang dosamu. Tuhan melunaskan semuanya itu di bawah kayu salibnya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hidupmu boleh mengalami kemenangan seperti ibu ini dan anak ini. Anak-anaknya mengalami kemenangan, dibebaskan dari hutang-hutangnya. Kita pun juga dibebaskan dari hukuman dosa, hutang-hutang dosa kita yang telah kita lakukan diampuni semua oleh Tuhan, dan kita mengalami hidup yang berkemenangan. Nah, waktu itu adik-adik, anaknya Lose hilang, ya, Lose juga datang kepada Tuhan. Lose berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan sertai, sehingga Tuhan mempertemukan kembali Lose dengan anaknya Lose. Yang ada apa adik-adik? Sukacita, ya. Anaknya Lose senang gak? Senang juga, sama juga adik-adik. Lose hari ini mengingatkan, kalau kamu diajak papa mama pergi, ingat, jangan lepas jauh-jauh dari papa mama, supaya kamu tidak hilang, ya. Nah adik-adik, hari ini kita belajar banyak tentang ibu ini yang sudah tidak mempunyai suami, tetapi mempunyai hutang yang banyak karena suaminya berhutang. Dan Tuhan membebaskan ibu ini hanya karena apa? Ibu ini yang pertama datang kepada Nabi Allah. Yang kedua, ibu ini mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi Allah itu. Dan yang ketiga, ibu ini mengalami pembebasan yang luar biasa. Dibebaskan dari hutang-hutangnya, dan dia tetap bisa tinggal dengan anak-anaknya. Dan ibu ini tetap mengalami sukacita dalam kehidupannya. Adik-adik tahu, semuanya ini adalah perbuatan tangan Tuhan yang ajaib bagi kita. Oleh sebab itu kita tetap percaya kepada Tuhan, menyerahkan semua kesulitan yang kita hadapi hanya kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup menolong. Nah adik-adik, sekarang lo semua tanya nih, apa jadinya kalau seandainya bencana-bencana itu masih ada? Ayo coba dijawab ya. Adik-adik boleh tulis jawabanmu itu kepada Lose. Tulis di kertas, kalian jawab. Dan apa yang akan dilakukan oleh ibu ini untuk bisa mengalami bebas dari hutang-hutang tersebut? Ada yang satu, ada yang kedua. Apa itu? Ya, dijawab ya, cuma 3 pertanyaan saja. Apa yang akan terjadi kalau bencana itu masih ada? Yang kedua, apa yang ibu ini lakukan untuk bebas dari hutang-hutang dosa tersebut? Yang kesatu apa? Yang kedua apa? Ya, ada 3 pertanyaan saja. Oke, ayo kita akan berdoa, mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang begitu luar biasa, baik kepada ibu ini dan anaknya, juga kepada kita. Ayo kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur karena Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau memelihara kehidupan kami. Hari lepas hari kami mau tetap bersandar kepadamu. Kami mau percaya kepadamu, karena hanya kepadamu kami boleh berharap dan menyerahkan setiap keluh kesah kami. Dan Engkau adalah Allah kami yang sanggup menolong kami. Peliharakan iman kerohanian dari anak-anak-Mu, untuk mereka semakin mengenal Engkau, semakin dekat kepadamu, mengasihi Papa Mama, belajar untuk taat. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Jayo.